Oke, kalau ngomongin soal kelompok Otsutsuki cabang, pasti langsung terbayang di ingatan kita adalah Rikudo Senin kan? Tapi faktanya itu tidaklah sedikit itu. Para kelompok ini memang bukanlah seperti utama yang dianggap terlalu suci. Mereka ini umumnya adalah garis keturunan dari Kaguya Otsutsuki serta memiliki darah ayahnya itu adalah seorang manusia. Nah, ada beberapa orang di antaranya, bahkan salah satunya di era sekarang ini masih hidup tetapi dikurung dalam istana Raja Naga. Kaguya yang kita tahu saat ini berpasangan dengan Ishiki pada awal mulanya dia turun ke bumi, ternyata pangkat dalam klannya pun juga jauh lebih rendah. Jika Hyuga adalah klan utama dan klan cabang, maka Otsutsuki juga punya keluarga inti dan keluarga non-inti. Lalu, siapa saja mereka ini? Oke, kita breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mereka para keluarga cabang Otsutsuki yang diremehkan tetapi mereka juga sangat kuat. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita tahu kedatangan Kaguya ke bumi dahulu itu juga menandai cerita baru dalam hidupnya. Pasalnya di cerita hidup Kaguya itu, ia menikah dengan seorang penduduk bumi. Dia adalah seorang kaisar dan penguasa di wilayah situ. Namanya adalah Tenji. Dari sinilah Kaguya memiliki beberapa keturunannya, bahkan ke para cucu-cucunya itu. Mereka semuanya sangat powerful dalam hal kekuatan di era shinobi masa lalu. Nah, di sini sebelum masuk ke para daftarnya itu kita sudah pasti tahu lah, jika Kaguya pun kemungkinan besar juga bukan berasal dari keluarga inti Otsutsuki. Bahkan dikatakan pula, jika Kaguya ini akan dikorbankan menjadi sumber nutrisi cakra dari Jubi di masa lalu, dan pangkat Ishiki ini lebih tinggi daripada Kaguya sendiri. Namun perlu diingat, meskipun bukan keluarga inti, tetapi lihatlah bagaimana Kaguya juga sekuat itu. Ia bisa dengan mudah mengalahkan para shinobi kelas atas sekalipun, dan sebagai seorang yang dikenal memiliki cakra super tak terbatas, Kaguya sangat tidak bisa diremehkan sama sekali. Bahkan nih, masih ada kemungkinan ia akan bangkit lagi di era Boruto saat ini. Oke, kita akan masuk ke beberapa para Otsutsuki cabang keturunan Kaguya sendiri yang bermula semuanya dari dua orang Otsutsuki awal di era shinobi yang berpengaruh di masa lalu. Oke, pertama adalah Hagoromo Otsutsuki. Nah, inilah Otsutsuki yang dianggap sebagai pencipta teknik ninsu, dan kita tahu bahwa Hagoromo sendiri adalah anak pertama dari Kaguya yang kita tahu dia memiliki banyak sekali kelebihan soal kekuatan dan kebijakannya itu. Di masa lalu, Hagoromo ini juga dikenal sebagai seorang Rikudo Senin. Nah, cerita tentang Hagoromo ini bermula ketika ia hidup bersama adiknya yang menyaksikan dan mengetahui bahwa pohon Shinju itu bukanlah sesuatu yang bagus, karena ibunya menyembunyikan kebenaran tentang orang-orang yang melakukan ritual itu. Setelah ia bertemu dengan Kamamaru, ia akhirnya sadar jika itulah rencana menjadikan Zetsu putih dalam Mugen Tsukuyomi. Nah, pertempuran Hagoromo pertama kali berlangsung setelah ia mencoba menyelamatkan adiknya si Hamura itu, dan setelah ia mendapati teknik energi alam. Saya pada momen nih, Hagoromo itu berhasil menyegel ibunya pertama kali, dan selepas itu ia dikenal sebagai seorang Rikudo Senin dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Hagoromo berkelana sembari mengajarkan teknik bernama ninsu itu, sebuah ikatan yang ia percayai sebagai kekuatan yang penuh dan suci. Ninsu sendiri mulai mendapati banyak pengikut di masa itu, bahkan kita tahu legenda tentang Rikudo Senin sendiri tambah dikenal luas dalam dunia shinobi karena dirinya adalah pengguna rinnegan yang sangat legendaris. Nah, kebenaran tentang Hagoromo atau si Rikudo Senin ini, dia ini juga seorang Otsutsuki. Namun, ia bukanlah Otsutsuki utama. Hagoromo kemudian menikah dalam hidupnya itu, dan kemudian hidupnya semakin berubah setelah memiliki keturunan-keturunannya itu. Mereka adalah Indra serta Asura. Nah, inilah dua Otsutsuki cabang baru yang telah lahir di bumi kala itu. Indra memanglah sangat jenius. Dia juga memiliki bakat dan kekuatan dari ayahnya itu, sementara Asura kurang berbakat tetapi dia memiliki ikatan kuat antar sesama, dan itulah yang diajarkan oleh ninsu. Nah, momen keduanya akrab pun berubah menjadi sangat sengit ketika keduanya bertambah dewasa dan akan memperebutkan warisan kekuatan Rikudo tersebut dari sang ayah. Indra memanglah berambisi untuk mendapatkan hal itu, sementara Asura itu sebenarnya ingin kakaknya yang memilikinya. Namun di saat Hagoromo memilih Asura, ada kecemburuan yang besar dari Indra dan pecahlah pengkhianatan. Indra menyerang kelompok ninsu pertama kali dengan membangkitkan Susanoo dari Mangekyo kesyaringan pertamanya, dan kita sebut inilah pertama kali kita diperlihatkan Susanoo Indra dihajar habis-habisan dengan kemampuan Rikudo tersebut. Bahkan Shinsu Senju meluluh lantahkan pertahanan monster Tanuki Indra. Hingga di suatu masa, Asura yang sudah mewarisi kemampuan Rikudo ini terus bertumbuh dewasa dan memimpin alih ninsu tersebut.
Sementara itu Indra memberdayakan teknik yang kita kenal di dunia shinobi sebagai ninjutsu. Yang menarik di sini, keduanya itu meskipun saudara dan sama-sama kuat, mereka akan selalu menjadi rival bahkan di generasi-generasi berikut mereka. Karena kita tahu keduanya juga berjanji kepada ayah mereka bahwa meskipun keduanya meninggal suatu saat nanti, jiwa mereka akan terus berinkarnasi. Ya itulah keturunan Hagoromo dan dua orang Otsutsuki yang sangat kuat di masa itu. Nah sekarang ceritanya tidak berhenti sampai di situ saja, karena Kaguya itu masih memiliki satu keturunannya lagi. Dia adalah Hamura, adik dari Hagoromo sendiri. Inilah sang adik dari Hagoromo yang juga memiliki kemampuan luar biasa kuat, di mana Byakugan Hamura ini memang diwarisi dari sang ibu itu. Serta dibandingkan dengan Hagoromo, Hamura ini lebih memiliki sisi kelembutan dari ibunya, tetapi kekuatannya itu juga sangat menakjubkan. Gini, jika Hagoromo dikenal memiliki beberapa keturunannya dan membuat cerita di bumi shinobi ini, lain halnya dengan Hamura, yang kita tahu lebih memilih tinggal di bulan sembari mengawasi ibunya yang telah mereka segel di masa lalu menggunakan Chibaku Tensei yang besar itu. Kemudian perpisahan terjadi antara Hagoromo dan Hamura sesaat setelah Hagoromo memecahkan cakra dari Jubi menjadi 9 ekor mungil itu dan melakukannya dengan teknik Banbutsu Sozo. Saat itu Hagoromo itu berpesan seperti ini kepada adiknya itu, "Kunjungilah bumi sesekali jika kau rindu suasana di sini, Hamura." Dan saat itu Hamura langsung menghilang dan pergi membuat koloni baru di bulan. Nah cerita Hamura dimulai dari sini. Nah orang ini adalah salah satu Otsutsuki yang sangat kuat pula. Meskipun hanya anggota cabang, kita tahu di bulan itu ternyata kita baru mengetahui jika terdapat sebuah kelompok dari para Otsutsuki. Dan Hamura saat itu telah menjadi leluhur sesaat Naruto Shikamaru dan para timnya sampai ke sana. Kejadian ini ada di last movie. Bahkan di saat yang sama, Hamura ini memiliki beberapa keturunannya di masa lalu. Namun yang mungkin menarik perhatian kita di sini adalah Otsutsuki Toneri. Ya, dia adalah cucu dari Hamura, yang mana kita tahu orang ini hampir saja membuat bumi dalam bahaya jika tidak ia sadar duluan setelah menggunakan teknik pembelah bulan Ginrin Tensei Baku. Kemampuan Toneri sehebat itu tentu diwarisi dari gen ayahnya, dan kalau diurut lagi, ia cucu dari Hamura Otsutsuki dan itulah sebabnya dia memiliki kekuatan sekuat itu. Tetapi nih, sekarang setelah Toneri sudah tidak menggunakan Tensei Gannya lagi dan dirinya sedang mengalami masa-masa sulit karena seorang Otsutsuki utama datang menghadapnya di saat itu dan mengurungnya dalam istana Raja Naga. Ya, dia adalah Urashiki Otsutsuki, Otsutsuki yang paling misterius dan mengerti semuanya tentang kondisi bumi dari masa lalu. Namun untuk kasus Toneri sendiri, ini sepertinya akan tambah menarik lagi di era Boruto sendiri, karena banyak yang beranggapan nih bahwa Toneri itu akan membimbing Boruto lebih banyak lagi seperti yang kita tahu dalam masa lalunya itu. Nah kita tahu bahwa Jogan sendiri itu mungkin adalah sebuah mata suci yang dimiliki oleh para Otsutsuki, dan Toneri sendiri juga terhubung dengan Boruto karena dojutsu tersebut. Sekarang itu gini, para Otsutsuki kedua ini atau kelompok cabang itu jika dikumpulkan mereka juga sangatlah powerful, bahkan sangat jelas bukan tandingan seorang shinobi berpengalaman sekalipun. Dan dalam era shinobi masa lalu, sebenarnya semua itu bersumber kepada para Otsutsuki cabang ini sendiri, yang mana kondisi sekarang ini sedikit berbeda. Karena sebagian Otsutsuki utama mereka malah bertindak sebagai para villain besar di era shinobi modern sekarang ini. Momoshiki, Kinshiki, Urashiki, atau bahkan pasangan Kaguya sendiri, Ishiki Otsutsuki. Ada yang paling kalian kangenin nggak dari para Otsutsuki cabang ini sekarang? Asura or Indra misalnya? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai mereka para keluarga cabang Otsutsuki yang diremehkan tetapi mereka itu juga sangat powerful sampai sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.